kok gelap dan sempit ya. Sebentar dulu. Nah, kan akhirnya udah lega, tapi kok Koko sendirian ya. Sebentar dulu, harusnya hari ini Koko berdua ditemenin sama Ciwita. Sebentar ya, Koko telepon dulu. Halo, Ciwita. Iya kok. Gimana? Buruan sini, kan kita Iya mau. kok. Bentar lagi jalan nih. Ah, kelamaan kalau jalan bentar. Nyampe, langsung nyampe loh. Nah, Tak cepet kan? ya udah, karena Koko dan Ciwita udah berdua, berarti kita sekarang udah siap untuk memuji Tuhan pagi ini. Udah siap puji nama Tuhan belum, Ciwita? Siap dong. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi puji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik juga yang di rumah yuk, semuanya bangkit berdiri semuanya, jangan lagi ada yang tiduran, jangan lagi ada yang duduk. Kita Main ML nggak boleh dulu. nggak boleh. Jadi sekarang fokusnya Ibadah dulu. oke. Yuk, kita doa dulu ya. Nanti ikutin Koko berdoa ya. Kita semua satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih. kalau pagi ini Kalau pagi ini kami boleh lagi kami boleh lagi memuji dan membesarkan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Pimpin kami Tuhan supaya kami supaya kami mau bersuka cita mau bersukacita meninggikan meninggikan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami siap Tuhan Kami siap Tuhan untuk bersuka cita bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan. Hanya di dalam Di dalam nama Tuhan Yesus nama Tuhan Yesus kami siap kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita memuji nama Tuhan. Yuk semuanya diri, semuanya yuk kita mau memuji nama Tuhan. Berdiri. Berdiri semuanya, kita tepuk tangan, kita mau bergerak bernyanyi buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang pertama, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ciwita, kayaknya adik-adiknya masih semangat buat memuji nama Tuhan deh. Kita nyanyi satu lagi untuk Satu nama lagi. Tuhan. Kita mau diri lagi dong, jangan duduk tuh, tadi kayak yang capek-capek, Iya, jangan itu baru tiduran nih itu. Makanya Guling nih, kan? jangan Tuhan. diri semuanya, Diri dulu, diri. karena kita mau sama-sama jalan serta Yesus. Kita mau naikkan pujian kita, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam dunia, jalan sertanya
pujian tadi Ci, kita mau jalan sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, kalau mau jalan sama Tuhan Yesus, kita harus juga jadi anak-anak yang dengar-dengaran sama firman Tuhan. Benar banget. Sekarang 100% benar kan? Sekarang berarti tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu lagi pujian kita buat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, sama-sama kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya dengan sikap berdoa di depan Tuhan, di depan Tuhan, kita naikkan pujian bersama.
kasih. Terima kasih. Engkau sudah memimpin. Engkau sudah memimpin. Puji-pujian kami. Puji-pujian kami. Biar bisa berkenan di hadapanmu. hadapanmu. Sebentar ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Supaya kami bisa mendengarkan dan duduk diam mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu bisa tertanam dan berbuah di hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang bisa kembali bertemu dengan adik-adik di pagi hari ini, walaupun kita masih ibadah secara online melalui rekaman. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, Kak Alex ingin menceritakan tentang sebuah kisah seorang anak yang bernama Samuel. Kira-kira cerita tentang apa ya si Samuel ini? Pasti mikirnya tentang Samuel yang ada di kitab Samuel ya, anaknya Ibu Hana. Enggak. Tapi ini adalah Samuel, seorang anak kelas 4 SD. Ya. Pada saat itu dia sudah pulang ke sekolah dan berjarak 100 meter dari gerbang sekolah ada beberapa murid dari sekolah lain datang memukuli Samuel. Ya. Mereka pukuli Samuel sampai badannya luka. Luka di tangan, luka di kaki karena didorong gitu ya. Lalu anak-anak yang memukuli Samuel tadi meninggalkan Samuel di tempat itu sendiri. Ya. Waktu itu Samuel merintih, aduh sakit banget badanku, sakit banget, aku nggak bisa bangun, gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba pada saat Samuel mengeluh sakit, ada seorang teman Samuel satu kelasnya yang bernama Paulus. Paulus melihat Samuel, lalu kira-kira Paulus menolong Samuel nggak ya? Nah, ternyata tidak teman-teman. Ternyata tidak adik-adik. Paulus hanya melewati Samuel begitu saja. Aku nggak mau nolong, nanti aku dikirain yang mukulin Samuel lagi. Lalu Paulus meninggalkan Samuel dengan kesakitan. Nggak berapa lama kemudian lewatlah teman satu kelas Samuel yang lain yang bernama Musa. Nah, pada saat Musa melihat si Samuel ini sedang kesakitan, dia juga berpikir sama dengan Paulus. Jangan-jangan nanti aku malah dimarahin sama orang tuanya. Nanti orang tuanya mikir aku yang mukulin Samuel. Akhirnya Musa pun meninggalkan Samuel dengan kesakitan. Lalu lewatlah seorang siswa dari sekolah lain yang bernama Ricky. Ricky melihat Samuel kesakitan, lalu dia melihat sekelilingnya tidak ada yang menolong Samuel. Ricky menaruh belas kasihan. Dia kasihan melihat Samuel yang jatuh, luka-luka gitu ya. Dan akhirnya Ricky mendatangi Samuel. Dia mengambil betadin dari tasnya dan mengobati luka yang ada di kaki Samuel, luka yang ada di tangan Samuel. Nggak sampai di situ saja. Akhirnya Ricky bertanya kepada Samuel, "Kamu rumahnya di mana?" Dan Ricky pun mengantarkan Samuel sampai ke rumahnya.
Nah, yang terjadi apa? Apakah ketika Ricky mengantarkan Samuel ke rumah orang tuanya, papa mama Samuel marah sama Ricky? Enggak, ternyata enggak marah. Ternyata yang dipikirkan Musa dan Paulus enggak terjadi. Malah orang tuanya Samuel berterima kasih kepada Ricky. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di zaman dulu juga ada cerita yang sama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pada orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus saat itu. Tuhan Yesus berbicara tentang seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu di tengah perjalanan ada beberapa perampok yang merampok laki-laki ini, ya. Tidak hanya sampai di situ saja, mereka memukuli sampai seluruh badannya penuh dengan luka. Lalu lewatlah seorang imam dan juga seorang Lewi yang sebenarnya adalah orang yang dekat dengan si korban ini, laki-laki yang tadi dipukuli oleh perampok itu, karena mereka satu bangsa. Tapi orang Lewi dan juga imam tidak menolong laki-laki ini. Tapi beberapa waktu kemudian lewatlah seorang Samaria yang sebenarnya berbeda bangsa dengan korban ini, ya, laki-laki ini. Dia menaruh belas kasihan lalu menolong orang yang dirampok ini, orang yang dirampok tadi. Dia membersihkan luka-lukanya dengan anggur, ya. Pada saat itu anggur bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, ya. Tidak hanya sampai di situ saja, orang Samaria yang sebenarnya tidak satu bangsa dengan orang yang dipukuli ini mengantarkannya ke penginapan dan juga mengobati di sana. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saat ini mau kita pelajari dari kisah ini, dari kedua kisah ini adalah kita harus memiliki hati yang mengasihi orang lain dan menolong mereka. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah bertemu dengan orang yang ya dibully, orang-orang yang atau teman-teman kalian, orang-orang yang anak-anak yang ada di sekitar kalian, ya, yang mungkin diusilin sama teman-teman yang lain sampai nangis, sampai kesel. Nah, apa yang adik-adik lakukan ketika menghadapi situasi yang demikian? Apakah adik-adik malah menertawakannya? Apakah adik-adik malah membantu untuk membuli, membantu untuk mengusili, atau mungkin ketika ada satu orang di kelas kalian yang dipukuli, kalian juga ikut memukulinya? Atau ada satu orang, satu anak di lingkungan kalian yang dihina, yang dipukul, malah kalian juga ikut-ikutan? Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi dan menolong orang lain, orang yang ada di sekitar kalian. Dan tidak hanya itu saja, firman Tuhan yang hari ini kita pelajari tentang orang Samaria yang baik hati itu adalah kita menolong orang lain walaupun kita tidak mengenalnya. Sama seperti Ricky yang menolong Samuel. Ricky nggak kenal dengan Samuel, tapi dia mau menolong Samuel, ya. Ricky tidak satu sekolah, Ricky tidak satu kelas dengan Samuel, tapi Ricky mau menolong dan membantu Samuel. Nah, di kondisi yang saat ini juga ada begitu banyak orang-orang yang butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita. Apakah mereka mungkin kekurangan makanan karena kondisi pandemi saat ini? Kalau kamu punya makanan yang lebih, apa salahnya kamu memberikan kepada ya mungkin teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian yang berkekurangan saat ini, ya.
Mungkin di antara mereka ada yang makan cuma 1 kali 1 hari, atau mungkin hanya 2 kali 1 hari. Karena kondisi ekonomi yang sulit saat ini, kalau kalian punya makanan yang lebih, tidak ada salahnya kalian juga bisa untuk berbagi dengan mereka. Walaupun mereka mungkin kalian tidak kenal atau bahkan yang kalian kenal sekalipun. Apakah itu tetangga kalian, ya, teman-teman sepermainan kalian. Mari berbuat baik di masa-masa yang sulit seperti ini, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Ya, mari adik-adik yang terkasih sama Tuhan Yesus, Kak Alex ajak adik-adik semua untuk berbuat baik dan bermurah hati kepada siapapun yang ada di sekitar kalian, tanpa memandang bulu, tanpa memandang agama mereka, tanpa memandang status sosial mereka. Oke, jadi mari berbuat baik di masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan juga pada pagi hari ini menolong kami untuk memiliki hati yang baik, untuk memiliki hidup yang baik, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, mengasihi teman-teman yang ada di sekitar kami. Seperti yang Engkau ajarkan melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang bermurah hati, kiranya kami juga memiliki kemurahan hati kepada orang-orang dan teman-teman kami di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Berkati adik-adik kami ini, anak sekolah minggu GPD Cipinang Perumpung yang masih mengikuti sekolah online. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kecerdasan, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, Tuhan memberkati orang tua mereka dimanapun berada, papa mama mereka yang bekerja. Kiranya Engkau Allah yang memberkati dan memberikan berkat-Mu kepada adik-adik kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu depan di ibadah sekolah minggu online GPD Cipinang Perumpung. Tuhan Yesus memberkati.